Bu ya, ada sepasang remaja, mereka menikah karena si perempuan hamil, Bu ya. Si lelaki menjaga dan membesarkan anak itu mulai dari dalam perut sampai tumbuh besar berumur sekitar 4 tahun. Tapi setelah berumur 4 tahun, si perempuan baru jujur kalau ternyata itu bukan darah daging dari si lelaki, Bu ya. Dan mereka akhirnya bercerai. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada tanggungan si lelaki untuk menafkahi atau berurusan dengan si anak itu yang jelas-jelas bukan anak kandungnya, sedang si lelaki tersebut akan segera menikah dengan perempuan lain, namun si perempuan itu tidak mau menerima anak yang jelas-jelas bukan anak kandung dari si lelaki, Bu ya. Bagaimana menurut Bu ya? Innalillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Dan siapapun yang terpeleset dalam urusan zina, semoga Allah berikan kesadaran untuk tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Amin, 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 amin. Karena itu adalah kehinaan untuk di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan kehinaan diri, kehinaan di keluarga dan keturunan. Maka kami ingatkan bahwasanya pintu halal itu mudah. Jangan sampai kita masuk pintu haram perzinaan. Pintu halal mudah. Dan yang menjadikan susahnya pernikahan adalah karena kita punya aturan sendiri, bukan mengikuti petunjuk syariat. Kalau syariat, halal itu mudah. Tapi yang merepotkan adalah ambisi kita untuk mendapatkan ini itu atau nuruti hawa nafsu kita. Baik, kita tidak tahu berapa lama. Ya, pertama adalah kami ingatkan wanita, siapapun yang pernah melakukan perzinaan hendaknya tidak perlu bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Dan jika ada di dalam perutnya ada kandungan memang dari orang lain, maka ini permasalahannya beda. Sebab tidak diperkenankan menisbatkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya. Maka itu memang berbeda. Tapi alangkah baiknya jika itu diselesaikan dari awal. Misalnya seorang wanita itu biarkan melahirkan dan mungkin dikemas sebagai seorang janda yang solehah. Akan tapi kenyataannya memang sudah terjadi dan dia mengaku, dan seharusnya seorang berzina tidak pernah bercerita, tidak perlu bercerita kepada bangsa manusia. Nah, ini adalah didikan dari Nabi, karena itu aib itu harus ditutup untuk semuanya. Kalau dilihat dari pertanyaannya, Bu ya, artinya mungkin si wanita tadi sudah melakukan hubungan dengan si laki yang menikahinya, Bu ya. Nah, bukan. Jadi Ya, dengan laki-laki lain. Dia pertama kan gini, seorang remaja menikah karena perempuan hamil. Iya. Hanya dijaga, ternyata si perempuan baru ngaku kalau itu dengan laki-laki yang lain juga. Artinya dia mungkin berhubungan dengan lebih dari satu orang. Itu gitu, mungkin Bu ya. sekali bahwasanya waktu dinikahi itu memang sudah hamil dan sang laki-laki tidak tahu yang jelas. Ya, Karena tahu, Bu ya. Ya, karena menjaga. Karena mengakunya. Kenapa harus mengaku di akhirnya? Kalau itu bukan dari air mani. Artinya mungkin sekali wanita itu adalah pernah dengan laki-laki yang lain juga selain daripada laki-laki itu. Ya, Bu ya. Artinya naudzubillah itu perzinaan semuanya, adalah kehinaan. Ya, Baik, Bu ya. kita tidak tahu berapa lama laki-laki itu merawat janin Kandungan. di dalam Ya, Bu perut ya. ibunya. Akhirnya nasab itu bisa disambungkan atau tidak karena belum dijelaskan. Nah, kalau nasabnya bisa disambungkan, artinya memang waktu menikah itu adalah lebih dari 6 bulan secara fikih. Akan tapi Ketika dalam keadaan hamil, Bu ya. dalam keadaan hamil, akan tapi itu bukan berarti kita memperkenankan zina, tidak. Itu adalah bincang masalah fikih. Jadi begini, kalau memang itu nasabnya tidak sambung, maka laki-laki itu tidak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut. Akan tetapi kalau laki-laki mulia menolong, dia tidak punya kesalahan laki-laki itu sepertinya. Bukan dia yang menzinai. Ya, Bu ya. Laki-laki itu mulia. Dan anak-anak yang lahir dari perut wanita zina itu adalah lebih yatim daripada anak yatim. Rawat saja. Muliakan dia. Bisa menjadi kekasih Allah. Bisa menjadi waliullah. Yang dosa kan ibunya. Yang salah kan ibunya. Jangan dibawa-bawa. Maka memang laki-laki tersebut tidak punya kewajiban memberi nafkah. Akan tapi karena bukan ayahnya. Akan tapi alangkah mulianya dan menikahlah dengan wanita yang bisa nerima laki-laki itu. Dan dia bisa menutup aibnya wanita itu, ibunya juga. Bahwasanya jangan sampai nanti dibongkar di anak tersebut kalau kamu lahir dari perut pezina. Nah, jadi harus difahamkan istri. Kalau Anda dan istri, laki-laki dengan istri bisa kompak merawat anak semacam ini, anak yang di luar nikah ini, wah ini melebihi daripada anak yatim. Karena kalau anak yatim masih punya ibu yang benar dan punya kehormatan. Tapi kalau sudah Punya begitu, ayat jelas, Bu ya ya. kalau seperti ini nanti tahu ibunya pezina, cepat rusak.
Makanya sangat besar. Maka laki-laki tersebut memang tidak punya kewajiban, akan tetapi iman Anda yang harus menggerakkan Anda untuk menolong anak tersebut, untuk Anda didik sampai dewasa, Anda nikahkan. Kemudian setelah itu Anda Masya Allah mendapatkan pahala besar dan ada jaminan kalaupun Anda punya aib akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nasab sambung Bu ya, karena misalnya dia merawat kandungan lebih dari 6 bulan, tapi sebenarnya anak itu jelas-jelas bukan anaknya Bu ya. Memang Jadi apakah punya kewajiban berikan nafkah Bu ya? dengan kalau sambungnya secara nasab? fikih madhab Syafi'i kan begitu, bahwasanya kapan seorang laki-laki merawat perut seorang wanita lebih dari 6 bulan kan dinisbatkan. Biarpun itu sebetulnya adalah bertentangan dengan permasalahan yang disebut dengan istilah li'an. Karena kalau yakin bahwa itu bukan dari air maninya, maka seorang laki-laki wajib meli'an. Jadi dalam pembahasan fikih Syafi'i itu hanya dalam teori, pada hakikatnya nggak bisa karena dia wajib meli'an. Karena apa? Nggak boleh nasabnya orang diambil, dia tidak menghamili. Jadi itu hanya diskusi fikih saja. Iya, ya. Tapi secara hakikatnya nggak mungkin, bukan dia yang menghamili kok. Tapi secara fikih begitu, seorang laki-laki yang merawat perut seorang perempuan lebih dari 6 bulan, maka itu dinisbatkan anaknya kepadanya. Seperti itu. Maka kami himbau kepada semuanya, adik-adik solehahku, dimanapun kalian berada nak ya, tolong jaga kehormatanmu, jaga kemuliaanmu, jangan hidup dengan penyesalan, jangan hidup dengan kesedihan, jangan hidup dengan perendahan. Karena manusia sekarang bisanya merendahkan. Banyak orang tidak bisa menghalangi perzinahan, tapi kerjaannya merendahkan. Dia menyebarkan sebab zina, akan tapi di saat ada orang zina, merendahkan bukan mengangkat dan bukan menyelamatkannya. Hati-hati nak ya, semuanya, para wanita khususnya dan laki-laki semuanya juga. Naudzubillah, zina adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Ya Allah, naudzubillah biha, semoga Allah menjaga dari perzinahan. Dan subhanallah ya, pertanyaan tentang berkaitan dengan masalah ini banyak banget Bu ya. Iya, kami sedih sekali karena hampir setiap majelis itu ada pertanyaan masalah zina. Hampir setiap, bahkan sampai kadang 2. Bahkan kita dengar dari anak-anak yang mengikuti di media sosial, itu dalam sehari itu pertanyaan tentang berzinaan itu bukan 1-2, banyak sekali. Itu menunjukkan bahwasanya begitu mudahnya orang melakukan zina. Maka kami seru di balik itu semuanya, mudahkan pernikahan. Orang tua jangan persulit pernikahan anakmu, karena zina mudah dibuka di luar sana oleh setan. Pernikahan harus dimudahkan. Dan kita perlu memahamkan kepada anak-anak itu cara nikah yang mudah itu kayak apa sih. Dan nikah itu seperti apa. Pemahaman tentang pernikahan itu.